Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa anak-anak yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah ya. Kalau masuk semua, terus tetap semangat. Harus tetap kompak dan semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Fatir, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan belajar tentang perkembangan sosial emosional ya. Nah, di dalam mempelajari tentang perkembangan emosional ini, sekarang ibu punya video. Anak-anak silakan mengamati video tersebut yang akan ibu tampilkan. Nah, coba anak-anak amati video ini. Nah, sekarang ibu punya video, anak-anak akan mengamati video tersebut ya. Lihat anak-anak. Nah, ini video ya, perhatikan ya. Lihat videonya, amati. Nah, sekarang coba siapa yang mau maju ke depan menceritakan tentang video yang anak-anak perhatikan tadi, nak. Ayo, ya kita. Alvira, silakan maju ke depan. Lihat videonya, nak. Diamati. Apa perasaan Alvira setelah menonton video ini? Ya, coba diulang lagi, apa perasaannya? Perasaannya apa setelah menonton video? Iya, Alvira merasa sangat sedih karena ini adalah video anak yatim yang terlantar. Kasihan tidak Alvira? Iya, rasanya kasih. Sekali duduk. Satu lagi, siapa yang mau bercerita tentang video? Coba Fatir, maju. Perasaan Fatir. Perasaan Fatir setelah menonton video ini apa nak? Merasa apa? Iya, kasihan dan sedih. Coba diulang. Merasa? Pertama jangan ketawa. Pertama merasa apa nak? Iya, pintar terus. Sekali. Dari video ini, video yang kita amati, ini merupakan anak yatim yang terlantar, yang sudah tidak ada yang mengurus ya. Nah, jadi kita harus mempunyai rasa empati, rasa kasihan kepada anak-anak yang terlantar. Seperti video yang kita tonton. Seharusnya mereka itu masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Tapi sayangnya di video ini anak tersebut tidak ada lagi yang memperhatikan. Kalau anak-anak sudah merasa sedih, merasa kasihan, berarti anak-anak mempunyai rasa empati kepada sesama manusia. Punya rasa peduli terhadap orang-orang lain. Ya, bilang. Anak-anak kalian semua sudah mengaji hari ini? Sudah. Sudah, anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang soleh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Ini namanya Surah Al-Maun menyayangi anak yatim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, meyakini Quran surat Al-Maun sebagai firman Allah SWT, Allah SWT. Yang kedua, membaca surat Al-Maun dengan benar. Ketiga, tujuannya yaitu melaporkan surat Al-Maun dengan baik dan benar. Keempat, mengartikan Quran surat Al-Maun dengan benar. Kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Dan keenam, menghubungkan dan mencontohkan perilaku sesuai dengan surat Al-Maun. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar. Coba anak-anak perhatikan. Lihat ya, maju ke depan satu orang, ceritakan ini gambar apa. Ayo, satu, coba Alvira maju nak. Amati gambar itu. Maju depan saya. Ya. Gambar pertama ini dia lagi apa nak itu nak? Coba diamati. Iya, anak-anak sedang mengaji atau sedang mempelajari Al-Quran. Benar tidak nak ini nak? Benar tidak? Benar. Sekarang perhatikan gambar kedua. Gambar kedua, coba maju ke depan. Excel. Flash.
Excel, coba dilihat ya. Gambar kedua ini, perhatikan Excel. Gambar apa ini Excel? Sedang apa ini ya? Sedang? Iya, pintar. Ini adalah gambar memberi orang yang tidak mampu. Atau gambar orang yang senang membantu orang miskin. Tepuk tangan untuk Excel. Sekali anak ibu semuanya ya. Kita dalam mengamati gambar ini akan berhubungan materi minggu ini dengan gambar yang kita amati. Ya. Nah, di sini ada video Quran surat Al-Ma'un. Kita akan baca secara bersama-sama. Diawali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah bunyi Quran surat Al-Ma'un. Pintar. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Quran surat Al-Ma'un. Satu, dalam mengucapkan makhraj harus diperhatikan ketika mengucapkan a dan fa. Kedua huruf ini banyak terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara bunyi a dan a dan antara bunyi ga dengan bunyi iya. Coba ikuti Bu. A. Kita. Sekarang nomor 2. Tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat baik ketika fathah, kasroh maupun dhamma. Coba yang pertama Fatir. Dibaca ini bacaan apa? Ada apa? Bacaan ala ta'amil. Coba. 1, 2, 3. Ya ala ta'amil. Ya, yang kedua apa bacaannya coba Samira? Lagi. An sholatihim coba baca sini. An sholatihim. Sama-sama. An sholatihim. Ya itu dipanjangkan cara membacanya. An sholatihim. Coba ini apa ini? Apa ini? Ya, itu ya. Penggalan bacaan tajwid yang dibaca panjang di dalam Quran surat Al-Ma'un. Lanjut lagi. Sekarang ibu punya tugas kelompok. Anak-anak akan menurutkan bacaan Quran surat Al-Ma'un. Kelompok 1 akan menurutkan bacaan surat Al-Ma'un ayat pertama. Bisa kalian tulis Al-Ma'un ayat pertama? Bisa, ya boleh. Sekarang kelompok 2 mana? Kelompok 2 menulis Quran surat Al-Ma'un ayat 2. Kelompok 3 mana? Ya. Diurutkan ya. Berarti anak-anak yang kelompok 3 ayat ketiga. Kelompok 4 berarti menulis ayat keempat. Nanti anak-anak akan maju berkelompok dan mempresentasikannya. Dan anak-anak juga di dalam suratnya, di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 misalnya ditulis juga artinya nanti presentasikan baca ke depan. Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah bekerja secara kelompok ya. Sekarang waktunya anak-anak untuk presentasi ke depan. Ya, yang pertama kelompok 1 bawa bukunya nak, bacakan isi kandungan ataupun arti dari surat Al-Ma'un. Kelompok 1 maju depan. Arti surat Al-Ma'un ayat pertama. Ayo, ambil buku. Dibaca sama-sama. Oke, baiklah anak-anak. Kelompok 1 akan mempresentasikan pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat pertama yang akan dibacakan dari perwakilan kelompok 1. Apa nak? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? SWT bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, isi pesan pokok yang pertama. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 yang akan tampil ke depan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat kedua. Orang yang menghakimi saja atau orang yang mendustakan agama. Ya, itulah ciri-ciri orang yang menghakimi anak ya. Kelompok yang termasuk dalam orang-orang yang mendustakan agama.
berhenti sejenak untuk mengontrol emosi kita, dapat mengendalikan diri kita. Anak-anak, kalian sudah tahu belum? Quran surat Al-Maun itu termasuk surat berapa anak-anak di dalam Al-Quran? Berapa? Iya, pintar. Ke 107 yang terletak pada juz 30. Surat ini terdiri, coba ada berapa ayat, Fatir? 7 ayat. Iya, pintar. Quran surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Nama surat Al-Maun diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir. Al-Maun artinya apa? Coba siapa yang bisa? Iya, Reza. Artinya apa Al-Maun? Barang yang berguna. Disebut mati. Ya, tepuk tangan Reza. Ya, itulah isi dari pengertian Al-Maun ya, surat berapa. Dan Al-Maun itu berarti barang-barang yang berguna. Siapa yang berguna? Yes. Arti Quran surat Al-Maun. Ada yang tahu arti Quran surat Al-Maun? Siapa yang tahu anak-anak? Angkat tangannya. Artinya apa? Coba, Alia, arti surat Al-Maun coba ini apa? Maka itulah orang yang menghargai anak yatim, yang mendapatkan memberitakan maka celakalah orang yang tahu, yaitu orang-orang yang berlanggar dalam salatnya, yang berbuat ria dan berbuat Ya, benar sekali, benar sekali. Masih semangat anak-anak? Sekarang kita ini tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat ya? Iya, semangat. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, lihat sini ada pesan pokok Quran surat Al-Maun. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maksudnya seperti apa? Pendusta agama itu adalah orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Artinya kita tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama. Itu maksud dari pesan pokok ayat pertama. Pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat kedua yaitu maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Coba Alvira, anak yatim itu apa Alvira? Ayo, tahu nggak anak yatim apa? Anak yang tidak ngerti ayatnya. Iya, pintar. Berarti anak yatim itu orang yang seperti apa? Sudah tidak punya apa? Ayah? Ayahnya sudah meninggal. Artinya dia sudah tidak punya ayah. Yang dimaksud anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan ini ada ciri-ciri termasuk orang yang menghardik anak yatim. Ada berapa cirinya? Ada berapa? Iya, ada 2. Yang pertama apa? Menyakiti hati anak ya. Jadi kita tidak boleh berlaku kasar ataupun menyakiti hati anak ya. Yang kedua apa? Berbuat zalim kepada mereka. Ya, berbuat zalim. Artinya apa? Kita misalnya menggunakan hak mereka secara tidak adil dan tidak peduli terhadap anak ya. Tidak mau memperdulikan anak yatim. Sedangkan surat-surat Al-Maun ini mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim. Kita harus sayang kepada anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim itu adalah anak yang membutuhkan kasih sayang. Pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat ketiga yang berbunyi dan tidak mendorong memberi makan orang yang miskin. Nah, siapa orang yang miskin? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Orang miskin. Siapa kamu? Siapa namanya? Ya, Priska. Apa arti orang yang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita harus berbagai dengan fakir karena orang miskin adalah bagian dari orang fakir. Ya, di sini adalah anjuran tentang berbagi kepada orang miskin. Jadi kita harus tahu dulu siapa orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin itu dikatakan miskin itu intinya dia punya pekerjaan tidak punya bekerja tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita harus berbagi dengan fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena di dalam rezeki kita itu ada sebagian hak dari orang fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Yang keempat, dalam surat Al-Maun yang bunyi maka celakalah orang yang sholat. Kenapa? Ya, celakalah orang yang sholat tetapi perilakunya tercela. Seperti apa? Seperti dia sholat masih sering membentak orang lain misalnya atau sering membentak orang tua. Terus sering membuli temannya walaupun dia rajin sholat maka dia masih akan tetap celaka jika masih sering membuli temannya akan sia-sia. Seharusnya seperti apa yang baik? Seharusnya apa? Yang baik apa coba kamu? Seharusnya orang yang bagus sholatnya maka
serta lihat nanti. Kalau kita tadi sholat, akhlak kita juga pasti akan lebih baik lagi. Nah, yang kelima, pesan pokok Quran surat Al-Maun yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Seperti apa ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat? Angkat tangan. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Coba, Amira, pintar. Ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat. Satu, malas-malasan untuk sholat. Kedua apa? Menyembelihkan. Ketiga, keempat, sholat. Ini ada berapa ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat? Sama-sama kita baca. Yang pertama, kedua, jadi ciri-cirinya ada 4. Lalai itu artinya tidak tepat waktu dalam sholat. Maka dia juga akan termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang mendustakan agama, ya. Dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Lanjut yang keenam, pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat ke-6 yang berbuat riya. Ada yang tahu apa itu riya? Katanya alia. Pintar anak ibu. Apa alia? Riya adalah Karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan manusia. pintar, benar sekali. Riya itu melakukan sesuatu kebaikan hanya ingin mendapatkan pujian dari orang yang lain. Itu namanya riya. Tidak diniatkan karena Allah. Maka dapat pahala tidak kalau kita tidak niat karena Allah? Akan mendapat pahala. Jadi kebaikan kita akan bernilai sia-sia. Ini yang dimaksud dengan riya. Selainnya seperti apa? Kita dalam beramal atau beribadah harus ikhlas diniatkan karena Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah dan kita akan mendapatkan pahala. Pintar anak ibu kita semua. Lanjut. Nah, pesan pokok Quran surat Al-Maun yang terakhir atau yang ke-7 apa sama-sama? Dan enggan orang tuanya seperti apa, Nak? Seperti apa barang-barang yang berguna? Ya, misalnya pakaian kita yang sudah tidak dipakai lagi, ya. Itu contohnya barang-barang yang berguna. Kita itu dianjurkan untuk berbagi kepada sesama manusia. Harus saling membantu. Inilah yang dimaksud pesan pokok dari ayat ke-7. Harus berbagi kepada orang yang miskin. Kita tidak boleh kikir atau tidak boleh berpelit. Nah, kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Anak-anak, pesan pokok dari Quran surat Al-Maun. Ya. Nah, siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Reza, tepuk tangan untuk Reza. Ya, pertama ada apa kesimpulannya Reza? Mencintai dan melestarikan. Ya, lanjut Reza, apa lagi? Lanjut. Menjaga sahabat tepat waktu sesuai ketentuan dan kesalahan. 4. Hindari perbuatan jahat yang dibuat dalam rangka 5. Memberi kepada orang yang membutuhkan. Tepuk tangan pintar sekali anak ibu. Anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleh. Di sini ibu punya lembar LKPD. Anak-anak bisa isi secara mandiri. Satu orang satu. Nah, kita akan membagikan lembaran LKPD ini ya pada anak-anak semua. Silakan dikerjakan. Nanti akan maju ke depan. Ini tidak rokok. Nah, isi rokok. Ya, sekarang dikerjakan. Ya, oke anak-anak, kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dan semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Ya, ibu rasa sekian demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf dan kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan